Saya ketika sebelum lagi kan membuat script per slide penjelasan saya jadi juga pertama saya harus bacakan dulu kedua dan video dengan lagi dulu kan bersama dengan saya. How do you usually deal with nervousness and anxiety in your presentation? How do you usually deal with nervousness and anxiety in your presentation? Saya mencoba presentasi di rumah dulu dan saya suruh teman-teman saya mendengarkan banyak catatan dan kita fokusnya sama. Do you feel that presentation in your classes are mainly only so knowledge for assessment, or do you see them as a useful skill for professional setting? Okay, in your opinion, how do you presenting in our classroom from where do you presenting in our workplace or professional setting? Soalnya berbeda, karena saya di BPK ini dengan ini sama di kelas saya sama di kelas sekolah langsung sama berbeda. Di sini saya dapat melihat juga dari kelas sedikit sedangkan di sekolah saya aja mungkin itu berbeda. What role does the audience, teacher, classmates, examiner as the job while investigating how you prepare and deliver your presentation? Have you ever started using humor stories or interaction with the audience in your presentation? How effective was it? Okay, if you could improve on specific aspect of your presentation skill, what would it be and why? Thank you. Okay, Randy, when you prepare a presentation, should you focus on that language or delivery? Why? Word choice because it can influence the listener to understand what I told about. What are the biggest challenges you face when giving a presentation in class? Okay, do you think your personality, for example, being shy or confident, affect how you present? Can you give an example? Being shy, you mean being shy, right? Shay. Number 4, what strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for the audience? Based on my first answer, the strategies is choose the right content, choose the words based on their level or usage. How do you usually deal with nervousness or anxiety during presentation? Yes, I usually seldom I feel nervousness and feel anxiety, but I can manage them. I also think I can do it. I stand alone in front of. I'm alone in the room. Not there is no other people. Only me. I think about it to reduce my anxiety. Do you feel that presentation in your classes are mainly a way to show knowledge for assessment, or do you see them as useful skill for professional setting? I think presenting in classroom can
material that we learn on the time. In your opinion, how do you presenting in a classroom be compared to the presenting in a workplace or professional setting? In your opinion, how do you presenting in a classroom be compared to the presenting in a workplace or professional setting? Mungkin perbedaannya di kalau classroom lebih ke akademik, kalau ke workplace atau profesional lebih ke bagaimana pembelajaran itu berpengaruh terhadap bagaimana bersosialisasi dengan kerja, atau mungkin atasan dan What role does the audience, teacher, classmate, examiner, etc. play in the setting? How you prepare and deliver your presentation? teacher, classmates, designers influence me when I present because their response can be shy or maybe or they get upset me. It's also influenced by presentation. Have you ever heard using humor stories or interacting with the audience in your presentation? How effective was it? Of course, I use stories, humor, and interaction in my audience because interest to what I say about. Okay, if you could improve a specific aspect of your presentation skill, what would it be and why? So the question is what I want to improve in my speaking, right? I think my grammar and my pronunciation. Thank you, Nancy. Okay, Cynthia. When you prepare for an oral presentation, what do you usually focus on more, content, language, or the delivery? Why? When I oral presentation, I reverse to language because I can't deliver the material without memorizing the language or the text. Okay. What are the biggest challenges you face when giving a presentation in English? My biggest challenges is my nervousness because when I nervous, the material that I have memorized is lost, so I can't deliver the material well when I feel nervous. Do you think your personality, for example, being shy or confident, affect how you present? Can you give an example? Have confidence is give a big effect when we do presentation because when we have confidence we can deliver the material well without nervousness. What strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for the audience? My strategies usually I do is practice the deliver the material before doing presentation and practice how deliver the material to the audience. How do you usually deal with nervousness or anxiety during presentation? I do my nervousness before presentation. I practice my material before presentation. To take a deep breath before I do presentation and focus on the material. Do you feel that presentation in your classes are mainly about knowledge for assessment, or do you see them as useful skill for professional setting? Presentation in the class is not just deliver the material, but also
prepare us to prepare us with our communication skill. In your opinion, how different will presenting classroom be compared to the presenting in a workplace or professional setting? Presentation in the professional setting usually focus on the result, and presentation in the class usually focus on the material or knowledge. What role does the audience, teacher, classmate, examiner, etc. play in the setting how you prepare and deliver your presentation? Teacher role in presentation maybe evaluating our presentation, such as add some material or correct our way deliver the material. The audience maybe just as a listener our material. Have you ever tried using humor, stories, and interaction with the audience in your presentation? How effective was it? I haven't used humor when I do presentation. It's effective that make the presentation more interactive. Okay, if you could improve a specific aspect of your presentation skill, what would it be and why? Maybe I should improve my confidence when I do presentation, because presentation is an important aspect when we do some presentation. Okay, thank you, Cynthia. Yeah, you're welcome. Okay, when you prepare for your presentation, when you usually focus on more on visual, why? I usually focus on content dan penyampaian. Saya ingin memastikan bahwa saya memiliki pengetahuan yang cukup. Suaranya. Saya ingin memastikan bahwa audiens dengan apa yang saya sampaikan. Okay, what are the biggest challenges you face when giving a presentation? Menggunakan bahasa Inggris yang menjadi bahasa asing bagi saya, dengan benar dan lancar. Saya khawatir tentang kesalahan kata bahasa atau mempronunciationkan. Okay, do you think your personality, for example, the easy or confident affect how you present? Can you give an example? Yes, because flexibility saya sangat mempengaruhi cara saya dalam menyampaikan materi dalam presentasi. Saya cenderung sedikit pemalu, jadi saya banyak berlatih sendiri, misalnya di depan kaca atau ngomong sendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Contohnya, saya kan berlatih presentasi sendiri di depan yang sudah saya sebutkan tadi, di depan cermin, atau meminta teman saya untuk menyimak apa yang ingin saya sampaikan dalam presentasi di dalam kelas. Okay, what strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for the audience? Saya biasanya menggunakan strategi yang membuat slide presentasi yang menarik dan jelas, menggunakan contoh-contoh yang relevan atau meng-highlight kata yang condong kepada materi yang akan disampaikan. Okay, how do you usually learn nervousness or anxiety by presentation? Saya mencoba untuk berlatih dan take a break sebelum saya presentasi, dan saya juga mengulang-ulang materi yang akan saya sampaikan sebelum saya tampil untuk memberikan materi presentasi. Okay, do you
how do you see them as usable skill for professional setting? I think presentasi di kelas merupakan salah satu keterampilan yang berguna untuk lingkungan profesional atau cara kita speaking, public speaking. Dan presentasi dapat membantu saya mengembangkan kemampuan komunikasi dan kebiasaan. Okay, in your opinion, how you evaluate presenting in a classroom compare with presenting in a workplace or professional setting? In classroom, presentasi di kelas dan atau di tempat kerja memiliki perbedaan yang signifikan. Di kelas, audiens lebih terbatas dan fokus pada penilaian dan audiens itu teman-teman kita. Tapi di tempat kerja, audiensnya lebih luas dan fokus pada hasil yang kita sampaikan. Okay, what role does the audience, teacher, classmate, exam, etc. by presenting communities and delivering your presentation? Audiens seperti guru, teman sekelas atau penguji memainkan peran penting dalam membentuk cara saya mempersiapkan dan menyampaikan materi presentasi. Saya juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pengetahuan audiens saat mempersiapkan materi presentasi yang akan disampaikan. Okay, have you ever tried using humor, stories, or interaction with the audience in your presentation? How effective was it? Kalau untuk humor, saya tidak pernah mengaplikasikan karena saya takut garing. Terus kalau untuk interaksi dengan audiens, saya pernah menggunakan itu agar presentasi lebih hidup dan seakan-akan seperti agar lebih hidup dan ada interaksi antara presenter dengan audiens. If you could improve a specific aspect of your presentation skill, what would it be and why? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan tepat dan dengan lancar dan percaya diri juga. Itu dapat membantu saya menyampaikan materi presentasi dengan lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan diri saya. Next. Okay, Hilmi, when you prepare for a presentation, what do you usually focus on more, content language or language one? Ini saya biasanya lebih memprioritaskan konten karena konten itu merupakan fondasi untuk memastikan keakurasian informasi yang akan disampaikan kepada audiens. Baru selanjutnya yaitu penyampaian yang mencakup intonasi, kata-kata agar konten yang disampaikan itu bisa diserap dan dicerna oleh audiens. Okay, what are the biggest challenges faced when giving a presentation in English? Challenge ini yaitu tantangan yang terbesarnya itu adalah kata-kata. Kadang saya merasa masih limit terhadap vocabulary dan juga pronunciation yang kadang saya bisa takut untuk presentasi, takut salah pronunciation. Do you think your personality, for example, the easy or confident, affect how you present? Can you give an example? Menurut saya sangat mempengaruhi antara orang yang contohnya itu orang yang percaya diri dengan orang yang tidak percaya diri. Misalnya orang yang percaya diri itu tentunya lebih mudah melakukan kontak mata dengan audiens, lebih mudah melakukan gerakan yang lebih bebas saat tampil dan juga lebih bebas saat berbicara. Itu tentunya sangat berbeda dengan orang yang cenderung lebih pemalu, karena orang yang pemalu biasanya tampil itu lebih cenderung melihat ke bawah dan itu sangat mempengaruhi audiens. Jadi audiens akan lebih tertarik dengan orang yang lebih percaya diri pada tampil. What strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for the audience? Untuk biasanya saya menggunakan gambar atau slide yang lebih pendek dan gambar yang lebih menarik untuk menarik perhatian audiens. Dan selanjutnya juga mengajukan pertanyaan yang lebih singkat untuk menarik perhatian audiens. Okay, how do you usually deal with
nervousness or anxiety during presentation? Yaitu tentunya dengan melakukan persiapan yang lebih matang agar lebih yakin dengan materi dan biasanya lebih fokus pada satu orang. Do you feel that presentation in your classes are mainly about to show knowledge for assessment, or do you see them as useful skill for professional setting? Menurut saya itu keduanya. Misalnya awalnya untuk penilaian, tetapi makin lama itu akan makin sering kita lakukan. Saya melihatnya ini sebagai keterampilan yang sangat berguna suatu saat nanti di ruang lingkup yang profesionalan. Misalnya itu dapat bermanfaat untuk kita, yaitu public speaking, melalui public speaking kita. Okay, in your opinion, how do you presenting in advanced compared to presenting to workplace or professional setting? Perbedaannya itu terletak pada tujuan dan audiens. Kalau tujuan dan audiens pada di kelas, kalau di kelas kan tujuannya untuk biasanya itu penilaian, pelatihan, dan berbeda dengan dan audiensnya itu biasanya guru, siswa, guru dan teman-teman. Berbeda dengan profesional. Kalau profesional itu kan biasanya gunanya untuk memecahkan masalah, menjual ide atau melakukan hasil, dan audiensnya biasanya kolega, atasan, dan lain-lainnya. Dan tentunya itu tingkat formalitas itu sangat berbeda dan dampaknya juga lebih tinggi. Okay, what does the audience, teacher, classmate, examiner, etc. by imply in the setting how you prepare and deliver your presentation? Kalau audiens telah menentukan tingkat detail dan bahasa yang saya gunakan. Jika audiensnya guru atau pemudi, saya biasanya harus sangat akurat dan formal. Dan jika audiensnya itu teman kelas, saya bisa menggunakan bahasa yang lebih santai dan fokus pada hal-hal yang mereka sukai. Have you ever tried using more stories or interaction with the audience in your presentation for effective class? Saya pernah menggunakan interaksi ringan, misalnya bertanya pendapat kepada audiens, dan hal itu menurut saya cukup efektif karena itu akan langsung menarik perhatian audiens untuk membuat suasana tidak terlalu tegang. If you could improve specific aspect of your presentation skill, what would it be and why? Menurut saya ingin meningkatkan, misalnya saat presentasi, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk tidak terlalu terpaku kepada teks, dan saya ingin lebih tampil natural dan apa adanya. Thank you, Hilmi. When you prepare for an oral presentation, what do you usually focus on, more content language or related one? Jadi saat saya melakukan presentasi, hal yang pertama kali saya persiapkan adalah yang pertama adalah konten atau materi. Nah, jadi setelah saya bisa menguasai materi, saya akan berlatih untuk bagaimana cara menyampaikan materi tersebut agar bisa disampaikan dengan sederhana dan dapat dipahami oleh audiens. Okay, what are the biggest challenges you face when giving a presentation in English? Tantangan terbesar yaitu mungkin rasa gugup dan juga proses penyampaiannya saya dalam bahasa Inggris, jadi kadang gramatikalnya salah, jadi agak terkendala. Do you think your personality, for example, brings you confident, affect how you present? Can you give an example? Menurut saya, kalau percaya diri, saya merasa saya percaya diri, namun kendalanya adalah proses pronunciation. Kadang saya tuh suka terbata-bata, tapi saya percaya diri. What the strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for the audience? Untuk membuat audiens tertarik pada presentasi saya, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya harus menyampaikan materi dengan penjelasan yang sederhana
Terus yang kedua, jika menggunakan media atau PPT, saya menggunakan PPT yang menarik. Terus yang ketiga, saya melakukan proses tanya jawab pada audiens. How do you usually deal with nervousness and anxiety during presentation? Cara saya menghilangkan rasa gugup, yang pertama itu saya harus bisa menguasai materi di luar kepala, agar jika saya lupa dengan materi yang PPT, saya masih bisa mengingat poin utama dari materi tersebut. Yang kedua, saya harus saya menganggap bahwa tidak ada dosen sebenarnya. Jadi hanya orang sebaya saja yang menjadi audiens. Do you feel that presentation in your classes are mainly a way to show knowledge for assessment, or do you see them as usable skill for professional setting? Menurut saya, ya, karena presentasi itu adalah suatu bentuk komunikasi sederhana. Jadi menurut saya komunikasi itu adalah hal penting untuk melanjutkan aktivitas ke jenjang yang lebih profesional. In your opinion, how do you presenting in a classroom compared to presenting in a workplace or professional setting? Perbedaan di presentasi di kelas dengan di lingkungan profesional, menurut saya pertama ada perbedaan di audiensnya. Kalau di lingkungan kelas audiensnya lebih terbatas dan juga kita sudah kenal dengan audiensnya. Tapi kalau di lingkungan profesional kita belum tahu jabatan atau tingkatan audiensnya. Yang kedua pada materi, kalau di kelas materinya tuh juga terbatas, maksudnya sudah ada RPS-nya yang dari mana ke mana. Tapi kalau di lingkungan profesional seperti seminar dan lain-lain, itu menurut saya materinya jangkauannya lebih luas. What role does the audience, teacher, classmates, examiner as the job by understanding how you prepare and deliver your presentation? Iya, karena menurut saya semakin berbeda audiensnya, maka prepare-nya harus semakin bagus. Have you ever tried using humor stories or an interaction with the audience in your presentation? How effective was it? Menggunakan humor belum pernah saya coba, tapi menggunakan contoh-contoh yang lucu itu sudah pernah. Seperti misalnya pada materi ini, contoh kalimatnya saya menggunakan nama-nama teman sekolah saya. Okay, if you could improve on specific aspect of your presentation skill, what would it be and why? Jika saya ingin meningkatkan pronunciation dengan grammatikal saya, karena jika pronunciation saya kurang, apalagi grammatikal saya kurang, maka presentasi saya akan menjadi buruk. My pleasure. Okay, Nadia, when you prepare for an oral presentation, what is usually focus on the language or the why? Biasanya saya fokus pada konten dan penyampaian agar informasi akurat dan mudah dipahami oleh teman-teman siswa. Okay, what are the challenges you face when giving a presentation in English? Tantangan terbesar saya adalah kelancaran saya saat berbicara bahasa Inggris, terutama pada grammar dan pronunciation. Do you think your personality, for example, being confident affect how you present? Can you give an example? Kepribadian saya sangat berpengaruh karena saya pemalu dan saya perlu lebih banyak berlatih sebelum saya melakukan presentasi. Okay. What strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for the audience? Biasanya saya membuat seperti slide dengan memberi contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari agar bisa berinteraksi dengan audiens. How do you usually deal with nervousness and anxiety during presentation? Untuk mengatasi rasa gugup saya, biasanya saya
mengambil nafas dan saya fokus kepada materi dan juga teman-teman atau audiens yang ada di kelas. Okay, do you feel that presentation in your classes are mainly toward visual knowledge for assessment, or do you see them as useful skill for professional setting? Ya, saya melihat presentasi di kelas sebagai keterampilan yang berguna karena dapat membantu saya mengembangkan kemampuan komunikasi saya dan percaya diri. Okay, in your opinion, how do you presenting in a classroom compares to the presenting in a workplace or professional setting? Presentasi di kelas itu menurut saya itu lebih penilaian, sedangkan di tempat kerja fokus pada hasil dan solusinya saja. Okay, what role does the audience, teacher, classmates, examiner, etc. play in the setting? How you prepare and deliver your presentation? Audiens mempengaruhi cara saya menyiapkan materi agar sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan teman-teman saya atau audiens. Okay, have you ever tried using humor stories or interaction with the audience in your presentation? How effective was it? Ya, saya pernah menggunakan humor dan interaksi, dan humor itu membuat saya lebih terbantu dalam berinteraksi ketika melakukan presentasi di kelas dan menjadi lebih menarik. Okay, if you could improve on specific aspect of your presentation skill, what would it be and why? Saya ingin meningkatkan pada kelancaran dan kepercayaan saya saat berbicara presentasi. Okay, thank you. When you prepare for a presentation, what do you usually focus on, more content language or delivery well? Jadi kalau presentasi biasanya biasanya apa yang the biggest challenges you face when giving a presentation in English? Tantangannya itu kalau presentasi itu biasanya takut kalau lupa sama materinya, terus takut pronunciation-nya nggak jelas juga. Okay, do you think your personality, for example, being shy or confident, affect how you present? Can you give an example? Biasanya kan sebelum tampil dipersiapkan materinya. Jadi kalau misalnya preparnya itu bagus, jadi kayak rasa percaya dirinya itu berkurang gitu Kak. Jadi presentasinya juga bagus, jadi kayak what strategies do you use to make your presentation clear and engaging for the audience? Biasanya itu kayak tadi persiapkan dengan baik, terus dihafal dan jujur, terus kayak cari referensi dari yang lain juga, misalnya dari YouTube gimana supaya buat presentasi itu menarik. How do you usually deal with nervousness or anxiety dari presentation? Cara mengatasi bentuknya itu kayak sebelum kamu itu pokoknya materi yang juga bisa prepare. So that presentation in your classes are mainly away visual knowledge for assessment, or do you see them as useful skill for professional setting? Presentasi itu penting apa enggak? Presentasi itu penting karena kayak itu melatih kita berbicara di depan orang, dan juga itu melatih kepercayaan diri. In your opinion, how do you presenting in a classroom different to presenting in a workplace or professional setting? Mungkin sedikit berbeda karena di kelas kan di kelas tuh kalau salah nggak apa-apa karena kan kayak proses belajar. Sedangkan kalau di tempat kerja itu kan kalau misalnya kita karena itu kayak benar-benar tanggung jawab yang besar. What role does the audience, teacher, classmate, examiner, etc. play in the setting? How you prepare and deliver your presentation?
Nanti have you ever tried using humor, stories, or leadership to the audience in your presentation? How effective was it? Pernah mencoba kayak berinteraksi, kayak kasih pemanasan di awal gitu, biar mereka fokus sama apa yang bakal kita sampaikan. If you could talk one specific aspect of your presentation, so what would it be and why? Mungkin kalau presentasi yang ingin ditingkatkan itu pronunciation-nya agar pendengar itu dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan. Thank you. Louder please. Kerasin Beb. Biasanya kita lebih fokus ke kontennya Kak, soalnya kan kadang kalau lebih fokus ke cara menyampaikannya kadang kontennya hilang, tapi kalau seandainya fokus ke kontennya cara penyampaiannya itu bisa kita atas kontennya. Ketika lupa materi, jadi ketika lupa materi otomatis mulai nggak cari penyampaiannya. Do you think your personality is obedience or obedience affect how you present people? Soalnya kalau dari sikap pribadi lumayan extrovert gitu kan, jadi nggak terlalu malu dan lumayan percaya diri. Itu salah satu alasan kita milih konten sebagai hal yang paling penting dalam presentasi. Soalnya kalau kita suka konten kita nggak terlalu malu menjelaskan karena jadi kita agak extrovert gitu kan, jadi emang mempengaruhi. Mungkin kadang pakai PPT yang menarik gitu kan, yang estetik gitu. Terus kadang pakai juga contoh-contoh yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, jadi teman-teman tuh bisa relate gitu kan, lebih cepat. How do you usually deal with nervousness and anxiety during presentation? Biasanya kalau ada anxiety ya itu tarik nafas sedikit. Terus kalau seandainya masih lupa, biasanya kan nervous itu karena lupa gitu kan. Kalau lupa nanti lompat aja dulu materinya, kalau udah ingat kembali lagi. Kayaknya yang berpakaiannya presentasi itu kan kalau di kelas juga kita untuk belajar gitu, tapi skill presentasi itu nanti kita butuhkan. Contohnya kita di future kita bakal jadi guru, atau seandainya kita dapat prospek kerja yang lebih luas, kita mau main kerja di tempat lain, presentasi itu kan termasuk public speaking gitu Kak, jadi emang sangat dibutuhkan. Mungkin perbedaan yang paling besar itu dari kontennya kan. Kalau di presentasi di kelas jelas kontennya itu tergantung materi pembelajaran kita, tapi kalau di luar kontennya berbeda. Terus mungkin juga cara kita menggait audiensnya. Kalau di sini kan audiens itu juga ekspektasinya tentang pengetahuan sekitar pembelajaran aja, tapi kalau ini udah di luar tergantung konteksnya lagi. What role does the audience, teacher, classmate, examiner, as the job play in the second and the delivery of presentation? Mungkin kalau dari guru atau lecturernya, kalau seandainya lecturernya itu agak ketat, agak strict, berarti otomatis persiapannya juga lebih ketat gitu kan, lebih well prepared. Tapi kalau seandainya nggak terlalu, masih persiapan tapi nggak terlalu biasa. Iya Kak, kita sering pakai humor atau terutama yang humor dan berhubungan langsung dengan kehidupan teman-teman
menyampaikan. Kan tadi kita fokus konten. Jadi kadang karena terlalu fokus konten, lupa cara penyampaian yang bagus kayak gimana. Jadi mungkin hal yang pengen diimprove sekarang itu cara penyampaian. Oke, thank you. Okay, what are the biggest challenges you face when doing a presentation in English? Gimana caranya biar bisa bahasa Inggris itu lancar gitu Kak. Jadi harus ada persiapan. Do you think your personality, for example, being or confident, affect how you confidence can give engaging for the audience? Menggunakan strategi Okay, Ila, when you prepare for an oral presentation, what do you usually focus on more, content language or delivery? Why? In dosen kayak sekali bila presentasi biasanya yang kita fokuskan itu ke konten, nah habis itu baru cara pengucapannya Kak. Okay, what are the biggest challenges you face when giving a presentation in English?
tantangan yang biasa yang kita dalam presentasi yaitu dalam pengucapan kak. Soalnya kita merasa kekurangannya itu dalam pakai memilih vokabularinya serta yang kadang membuat kita merasa tantang dalam presentasi. Do you think your personality, for example, being shy or confident, affect how you present? You can give an example. Menurut Ila, kalau pribadi Ila itu sedikit pemalu, soalnya sedikit pemalu itu memengaruhi saat presentasi di depan banyak siswa dalam kelas. Contohnya ketika disuruh dosen langsung presentasi tapi nggak ada persiapan, itu merasa nggak percaya diri, kurang percaya diri. What strategies do you usually use to make your presentation there and engaging for the audience? Biasanya strategi ketika presentasi biasanya Ila lakukan yaitu pertamanya memberikan greeting gitu Kak, kayak assalamualaikum, atau biar suasananya nggak terlalu tegang gitu Kak. Terus dan persiapkan materi untuk di atas, persiapkan materi sebelum tampil presentasi. How do you usually deal with nervousness or anxiety during presentation? Kalau Ila biasanya cemasnya cuma di awal Kak, ketika udah mulai berdiri di depan kan itu cemas, tapi kalau udah di pertengahan udah kurang cemasnya Kak. Mungkin pas awal itu gugup bisa begini. Do you feel that presentation in your classes are mainly a way to show knowledge for assessment, or do you see them as useful skill for professional setting? Menurut Ila, presentasi di kelas itu untuk melatih mental Kak. Soalnya bagi Ila kan pribadi Ila kurang percaya diri, kurang rasa malu. Jadi kalau presentasi di depan kelas itu membuat Ila menumbuhkan rasa percaya diri, terus membuat Ila juga menambah juga kan untuk mempersiapkan materinya. What role does the audience, teacher, classmate, examiner, in your opinion, how different would presenting classroom be compared to presenting in a workplace or professional setting? Menurut kita perbedaannya itu jauh Kak. Soalnya kalau di kelas kan kita bahas tentang pengetahuan, tentang topik-topik yang kita bahas dalam pendidikan. Tapi kalau di tempat kerja itu seperti membahas tentang bisnis gitu. Tapi kalau dalam cara penyampaiannya enggak, mungkin ada bedanya dari pengetahuan masing-masing. Okay, what role does the audience, teacher, classmate, examiner, etc. play in the shaping how you prepare and deliver your presentation? Peran audiens seperti guru itu memantau untuk memberi kritikan setelah kita presentasi. Kalau teman itu bisa kayak memberikan saran atau memberikan pertanyaan tentang apa yang kita. Have you ever tried using more stories or interaction with the audience in your presentation? How effective was it? Menurut Ila itu efektif, seperti ketika Ila presentasi ada interaksi sama audiens, kayak bertanya, ada pertanyaan tentang apa yang kami presentasikan. Jadi itu bisa menciptakan presentasi yang hidup, nggak terlalu kayak boring. If you could improve a specific aspect of your presentation skill, what would it be and why? Untuk meningkatkan dalam tahap presentasi,
yang saya tingkatkan itu seperti lebih meningkatkan ke pengetahuan tentang konten ya Kak. Setelah meningkatkan tentang pengetahuan konten yang kita aplikasikan, setelah itu baru cara penyampaiannya itu menurut saya yang lebih memudahkan dalam. Oke, thank you Ila. Okay, Melin, when you prepare for oral presentation, what do you usually focus on, more content language or delivery? Saya pribadi sendiri biasanya saya sebelum presentasi itu saya melakukan pertama tuh supaya kita paham apa yang mau disampaikan pada saat presentasinya. Selain mempersiapkan materinya, saya juga biasanya menulis poin-poin apa yang harus disampaikan kepada saya. Okay, what are the biggest challenges you face when giving a presentation in English? Tantangannya itu biasanya karena grogi panik, terus kayak jadi public speakingnya terganggu atau baca lancar, terus agak ngebel juga karena di kelas itu kan biasanya nggak bisa record. Okay, do you think your personality, for example, basic or confidence, affect how you present? Can you give an example? Kayaknya lebih ke kurang sendiri What strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for audience? biasanya kalau mau presentasi itu pas buat presentasi terus kan di PPT itu jadi di situ ada poin-poin penting aja. Terus kalau mau penjelasannya saya bikin catatan sendiri buat kalau presentasinya. Okay, how do you usually deal with nervousness or anxiety during presentation? Mempersiapkan diri, terus take a break. Okay, do you feel that presentation in your classes are mainly a way to show knowledge for assessment, or do you see them as useful skill for professional setting? Saya presentasi di kelas itu sebagai pelajaran untuk memperbaiki stabilitas, terus melatih memperlancar In your opinion, how different will presenting in a classroom be compared to the presenting in a workplace or professional setting? Okay, what role does the audience, show classmates, examiner, and teacher apply in the setting? How you prepare and deliver your presentation? Contohnya guru ya, kayaknya guru presentasi lebih penting daripada Semuanya. master dalam bidang tersebut. Terus dan bentuk cara mempersiapkan presentasinya ya kayak yang tadi kita kayak buat PPT, buat laptop packing, terus kayak nulis catatan kecil untuk Have you ever tried using humor, stories, or
interaction with the audience in your presentation, how effective was it? Nggak pernah interaksi-interaksi. What is the team system? The team system is a grammatical system that deals with how information is organized within individual courses and through is how a larger text is organized. Team is the grammatical system that organizes the clauses. Okay, Nanda, when you prepare for an oral presentation, what do you usually focus on, more content language or delivery? Saya biasanya fokus pada konten penyampaian, konten karena saya ingin memastikan bahwa saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik yang akan saya presentasikan. Penyampaian karena saya ingin memastikan bahwa saya dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik kepada audiens. Okay, what are the biggest challenges you face when giving a presentation in English? Tantangan terbesar saya adalah menggunakan bahasa Inggris dengan benar dan lancar. Saya khawatir tentang kesalahan tata bahasa dan ucapan. Okay, do you think your personality, for example, being or confident affect how you present? Can you give an example? Ya, kepribadian saya mengenai cara saya menyampaikan presentasi, saya cenderung pemalu, maksudnya pemalu. Jadi saya perlu berlatih lebih banyak untuk meningkatkan percaya diri saya. Contohnya saya akan berlatih presentasi di depan cermin atau dengan teman-teman sebelum presentasi sebelumnya. Okay, what strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for the audience? Jadi saya menggunakan strategi seperti membuat slide presentasi yang jelas dan menarik, menggunakan contoh-contoh yang relevan, dan berinteraksi dengan audiens melalui pertanyaan dan diskusi. Okay, how do you usually deal with nervousness or anxiety during presentation? Saya mencoba untuk berlatih refleksi dan mengambil napas dalam sebelum presentasi. Saya juga mencoba untuk fokus pada materi presentasi dan interaksi dengan audiens. Okay, do you feel that presentation in your classes are mainly a way to stimulate for assessment, or do you see them as useful skill for professional setting? Saya melihat presentasi di kelas sebagai keterampilan yang berguna untuk lingkungan profesional. Presentasi dapat membantu saya mengembangkan kemampuan komunikasi dan percaya diri. Okay, in your opinion, how different presenting in a classroom compared to the presenting in a workplace or professional setting? Presentasi di kelas dan di tempat kerja memiliki beberapa perbedaan. Di kelas audiens lebih terbatas dan fokus pada penilaian. Di tempat kerja audiens lebih luas dan fokus pada hasil. What does the audience, teacher, classmate, examiner, as the job learn the setting to remember and deliver the presentation? Audiens memainkan peran penting dalam membentuk cara saya mempersiapkan dan menyampaikan presentasi. Saya perlu mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat kemampuan audiens mempersiapkan materi presentasi. Have you ever tried using more stories or interaction with the audience in your presentation? How effective was it? Ya, saya pernah melakukan dan interaksi dengan audiens dalam presentasi. Hal tersebut dapat membuat presentasi lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan audiens. Okay, if you go into a specific aspect of your presentation skill, what do you need to do? And why? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan bahasa Inggris dengan lebih lancar dan percaya diri. Agar ini dapat membantu saya melakukan presentasi dengan lebih efektif dan meningkatkan percaya diri saya. Okay, thank you. Okay, Indra, when you prepare for
can explain with simple words by unexplained. Okay, what are the biggest challenges you face when giving a presentation in English? Biggest challenge when I present my presentation is how eyes look at me and my paper was blank when I stand in front of class. Do you think your personality, for example, brings you that perfect how you present? Can you give an example? Pardon me? Okay, what strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for audience? Read the material and ask to short explain. Nervousness or anxiety? Never use video because I explain Satu, dua, tiga. ketika presentasi saya merasa pengetahuan itu memang sedikit cuman nama presentasi yang berdasarkan pada apa yang kita Teacher, classmate, examiner, etc. like understanding how you prepare and deliver your presentation. Examiner or teacher, classmate is corrector atau mengoreksi. Mereka juga terkadang memberikan pertanyaan yang bisa dijawab oleh Okay, have you ever tried using more songs or interaction with the audience in your presentation? How effective was it? I never using the humor because it's hard to do it. And I think I don't Thank you. Okay, Gina, when you prepare for oral and presentation, what do you usually focus on, more content, language, or delivery? Why? Saya lebih fokus pada konten karena jika ini materi kuat dan saya memahaminya, bahasa dan cara penyampaiannya akan lebih mudah saya atur.
Okay, what are the biggest challenges you face when giving a presentation in English? Tantangan terbesarnya adalah kosakata yang terbatas, pengucapan dan rasa gugup. Okay, do you think your personality, for example, being shy or confident, affect how you present? Can you give an example? Ya, kepribadian itu sangat berpengaruh. Jika saya sedang malu atau ya tidak atau demam panggung istilahnya, suara saya akan lebih pelan dan terbata-bata. Jadi saya kurang percaya diri saat dan penyampaian saya kurang lancar. Okay, what strategies do you usually use to make your presentation clear and engaging for the audience? Saya menggunakan poin-poin singkat dan memberikan contoh, lalu menjaga intonasi serta kontak mata langsung dengan siswa. How do you usually deal with nervousness or anxiety during presentation? Saya mengatasi gugup itu dengan latihan tarik nafas dan berpikir positif bahwa audiens ini ingin memahami bukan menghakimi. Do you feel that presentation in your classes are mainly a way to show knowledge for assessment, or do you see them as useful skill for professional setting? Menurut saya, presentasi itu bukan hanya penilaian, tapi juga sangat berguna untuk dunia kerja. In your opinion, how different will presenting in a classroom be compared to presenting in a workplace or professional setting? Menurut saya, ya presentasi itu tidak hanya untuk penilaian, tetapi juga sangat berguna untuk di masa depan nanti. Okay, what role does the audience, teacher, classmate, examiner, etc. play in the shaping how you prepare and deliver your presentation? Audiens itu mempengaruhi gaya saya. Untuk dosen lebih formal dan untuk teman lebih sederhana dan santai. Okay, have you ever tried using humor, stories, or interaction with the audience in your presentation? How effective was it? Ya, saya kadang menggunakan humor ataupun interaksi ringan, dan itu cukup efektif untuk membuat audiens lebih tertarik. If you could improve on a specific aspect of your presentation skill, what would it be and why? Saya ingin meningkatkan kepercayaan diri, karena itu sangat mempengaruhi kelancaran dan kejelasan penyampaian. Okay, thank you, Gina. Thank you, Pak.